juga secara lebih paripurna seperti itu. Betul sekali. Baik, ya. Sekarang kita mau kemana lagi nih? Kita akan menuju yang pasti yang berdekatan dengan air masih ya. Kita akan main ke Pulau Dewata. Oh, bukannya Dewata. Ke Bali terlebih dahulu pemirsa. Ya. Dan di sana kita juga akan membahas mengenai komoditas ikan Bali nih yang memang kabarnya menjadi primadona pasar ekspor. Nah, langsung saja kita telah bergabung dengan rekan Chandra Kardana langsung melaporkan dari Bali. Selamat pagi Chandra. Ya, selamat pagi Fedri dan juga Sierra. Betul sekali kata Fedri dan juga Sierra, Bali ini selain primadona terkait dengan alamnya, keindahannya dan juga budayanya, ternyata sektor perikanan juga menjadi primadona bagi pasar ekspor. Ini bisa dilihat bahwa luas wilayah Bali ini sebagian besar ternyata merupakan wilayah perairan dengan luas wilayah seluas 9.634,35 meter persegi. Tidak ayal, sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor yang mendorong perekonomian di Bali selain sektor pariwisata. Nah, selain dari perikanan laut atau perikanan yang dihasilkan dari tangkapan laut, ternyata perikanan budidaya di Bali ini saat ini juga tengah dikembangkan. Jenis komoditas strategis yang dihasilkan di perikanan Bali diantaranya adalah perikanan budidaya air tawar yang menghasilkan lele, nila, gurami, dan juga udang galah. Sementara itu perikanan budidaya air payau menghasilkan udang faname. Dari sisi perikanan budidaya air laut menghasilkan ikan bandeng dan juga rumput laut. Sementara itu dari perikanan laut atau dari hasil tangkapan laut ini ada beragam hasil atau produk yang dihasilkan seperti tuna, cakalang, tongkol, dan juga lemuru. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, ini potensi perikanan laut atau tangkapan hasil laut ini ternyata masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan potensi perikanan budidaya. Oleh karena itu, pihaknya terus mengupayakan berbagai upaya agar masyarakat di Bali khususnya tidak terlalu bergantung pada produksi perikanan laut. Berikut keterangan selengkapnya dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Itu kita memetakan juga beberapa daerah ya, potensi seperti di Bangli. Bangli kan maksudnya dia nggak punya laut. Tentunya kita dorong ke budidaya perikanan tawar. Salah satu yang terbesar di Bangli adalah ikan nila sebagainya. Kemudian untuk bandeng di Kabupaten Buleleng. Jadi di Bali ini kan ada 9 kabupaten kota. Jadi masing-masing kabupaten itu mempunyai spesifik budidaya masing-masing gitu. Nah, itulah yang kita kembangkan sehingga kalau berbicara potensi memang sampai saat ini potensi perikanan tangkap masih yang lebih besar daripada budidaya gitu. Fedri dan juga Sierra, meskipun Bali memiliki potensi perikanan yang sangat besar, ternyata belum mampu dioptimalkan dari sisi penggunaannya. Jika kita lihat dari perikanan air laut ini baru termanfaatkan bahkan kurang dari 1% atau sekitar 0,4% dari total wilayah sebesar 9.000 hektar. Sementara dari perikanan budidaya air payau ini lumayan besar, yakni di angka 22% dari total wilayah sebesar 1.500 hektar. Sementara dari perikanan budidaya air tawar ini angkanya masih di 7,2% pemanfaatannya dari total wilayah 15.000 hektar. Menurut akademisi dari Universitas Udayana di bidang perikanan dan juga kelautan, Dr. Pande Gede Sasmita Juliantoro mengatakan minimnya pemanfaatan perikanan budidaya di wilayah Bali ini disebabkan oleh beberapa faktor dan juga kendala. Oleh karena itu, beliau menyarankan untuk melakukan berbagai upaya untuk bisa semakin memaksimalkan potensi yang dimiliki Bali ini untuk bisa juga mendorong ekonomi biru. Berikut keterangan selengkapnya. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama saya kira bagaimana kita memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari akademisi untuk kemudian mengelola perikanan itu lebih sustainable, meningkatkan produksi dan sebagainya. Yang kedua adalah kita harus lebih familiar lagi dengan pengaplikasian teknologi untuk sektor kelautan perikanan. Yang ketiga tentu saja support dari pemerintah dalam hal ini pengampu kebijakan, bagaimana rantai pasar itu bisa berjalan dengan baik.
Nah, potensi perikanan di Bali ini benar-benar menjadi primadona di pasar internasional. Menurut data dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, yang menjadi primadona adalah produk ikan tuna dan cumi-cumi. Sementara itu, volume yang diekspor ke pasar mancanegara mencapai 20 juta kilogram pada tahun 2023 dengan estimasi nilainya mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara itu Bali juga menghasilkan benih ikan kerapu yang diekspor ke berbagai negara, terutama di negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan juga negara Asia yakni Taiwan. Sementara di Bali Utara, tepatnya di wilayah Buleleng ini juga menjadi center dari perikanan budidaya di Bali, sehingga ini harus terus dioptimalkan dan dari instansi terkait tetap menjaga mutu dan juga kualitas untuk bisa terus menjadi primadona di pasar internasional. Berikut keterangan dari Dr. Hewan Putu Sudaryatma dari BPPM HKP. Jadi komoditi apapun yang akan kita kirim ke luar negeri ataupun sesuai dengan Inpres 01 tahun 2017 bahwa ada gerakan masyarakat sehat. Jadi kita salah satunya adalah untuk mempertahankan mutu dan kualitas di keamanan domestik begitu. Jadi sumber pangan domestik yang berasal dari kelautan dan perikanan ini kita uji sesuai dengan standar keamanan pangan, sehingga nantinya keamanan pangan ini dapat bisa menjamin seluruh dari penyakit-penyakit yang dikontaminasi oleh manusia sumbernya ataupun hewan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pemirsa Freddy dan juga Sierra, di wilayah Bali Utara ini merupakan senter produksi ikan bandeng di mana dapat menghasilkan 3 miliar ekor bandeng per tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menjaga semua stabilitas produksi ikan di Bali ini dan melakukan restocking produksi ikan di wilayah-wilayah di Bali agar produksinya lancar dan tetap menjadi primadona di pasar internasional. Demikian laporan dari Bali, kembali ke Anda, Sierra dan juga Fedri. Chandra Kardana langsung melaporkan dari Bali dengan segala potensi ikan yang ada. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih laporannya, Chandra. Wah, apresiasi sekali nih untuk laporan dari Bali ya. Baru saja juga menyatakan